Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video kali ini saya akan membacakan sebuah manaqib Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim dalam rangka menjelang haul Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim, atau yang lebih kita kenal dengan sebutan Habib Basiri. Habib Hamid Bahasim, beliau masyhur dikenal dengan julukan Habib Basiri atau Datuk Keramat Basiri. Begitulah orang Kalimantan mengenal beliau, karena beliau tinggal dan dimakamkan di Kampung Basiri, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di mata orang Kalimantan, beliau adalah seorang wali kutub yang wara' dan memiliki berbagai kelebihan atau karomah yang luar biasa dan ajaib. Tanah makam beliau naik secara sendirinya, membentuk sebuah tumpukan gunungan kecil dan selalu tercium bau harum. Beliau memiliki sebuah kolam sumur, tempat beliau mandi yang sampai sekarang masih terawat apik di sekitar komplek makam beliau. Air kolam tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan banyak berkah lainnya. Wallahu a'lam. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha sempurna dengan menampakkan kekuasaannya kepada seorang walinya. Tak secara jelas kami mengetahui kapan beliau lahir dan sejak kapan beliau menetap di Kalimantan, dan kenapa Banjarmasin, ibu kota Kalimantan Selatan, jadi tempat singgah terakhir beliau. Nasab Al-Habib Hamid, beliau seketurunan dengan Sunan Ampel Surabaya. Yang mempertemukan keduanya adalah mereka sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Sahib Mirbat, keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silsilah kedua aulia ini bertemu di Alwi Ummul Faqih bin Muhammad Sahib Mirbat. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Ummul Faqih yang bernama Abdul Malik, yang hijrah dari Tarim Hadramaut, Yaman ke India. Sedang Habib Basiri dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Jika Sunan Ampel adalah keturunan ke-23 dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Habib Basiri merupakan keturunan ke-36 dari segi usia. Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basiri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basiri. Habib Hamid bin Abbas Bahasim, satu versi menyebut Habib Awad masuk ke Banjar lewat Sampit, Kalimantan Tengah. Keterangan anggota keluarga Bahasim lainnya menyebutkan bahwa Habib Awad bermakam di Bima, Nusa Tenggara Barat. Oleh karena itu, antara Bahasim di Banjar dengan Bahasim di Bima ada pertalian persaudaraan. Satu versi lain menyebutkan bahwa salah satu cucu Habib Awad bin Umar ada yang hijrah ke Bima dan kemudian menurunkan keluarga besar Bahasim di Bima. Tapi sebagian besar anggota keluarga Bahasim berpandangan bahwa Habib Awad adalah Bahasim tertua paling awal yang datang ke tanah Banjar. Selain dapat ditempuh lewat jalan darat, ada rute trayek angkutan kota atau taksi kuning yang melintasi dan menuju kubah Habib Basiri. Peziarah juga dapat mengunjungi petilasan Basiri lewat jalur sungai. Belum ada biro perjalanan wisata yang menggarap rute alternatif via jalan sungai ini sebagai bagian dari paket wisatanya. Sebelum mencapai kubah Habib Basiri, beberapa ratus meter sebelumnya terdapat pula makam ibu beliau, yakni Syarifah Sya'anah. Makam Habib Basiri dan ibundanya masuk dalam daftar inventaris binaan Dinas Pariwisata Kota Banjarmasin. Keduanya digolongkan sebagai objek wisata religius atau spiritual yang layak dikunjungi. Makam Habib Abbas bin Abdullah Bahasim, suami Syarifah Sya'anah dan ayahanda Habib Basiri, justru tak diketahui keberadaannya hingga kini.
Beberapa pihak menduga makam beliau berkumpul di pemakaman Habaib di Basiri, seberang sungai di dekat Masjid Jami Darut Taqwa, Kelurahan Basiri, Banjar Selatan. Masjid ini menurut keterangan didirikan tahun 1822 oleh Haji Mayasin. Pada tahun 1848, keluarga Habib Basiri pernah merehab masjid ini. Versi lain mengatakan, Habib Abbas bermakam di wilayah Sungai Baru. Habib Abbas dikenal dengan sebagai saudagar kaya raya dan mempunyai kapal dagang. Beliau juga disebut-sebut mempunyai tanah yang cukup luas di wilayah Basiri, di samping Sungai Baru. Kini nama sebuah kelurahan di sekitar Jalan Ayani dan Jalan Pekapuran. Nama Basiri bersinar tak lepas dari sosok Habib Hamid. Beliau pernah berhalwat, mengurung diri, dan melakukan sejumlah amalan. Sekian tahun di dalam sebuah rumah atau gubuk kecil tak jauh dari makamnya sekarang. Pada zaman Jepang, Habib Hamid keluar dari pertapaannya. Sejumlah kelakuan aneh beliau belakangan dipahami sebagai pekerjaan kewalian beliau menyelamatkan orang lain. Suatu kali, misalnya dengan menggunakan gayung, Habib Hamid memindahkan air dari satu tempat ke tempat lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak bermakna. Padahal itu adalah cara Habib Hamid menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di lautan luas. Sebab di belakang hari ada orang datang ke rumah beliau dan mengucapkan terima kasih atas pertolongan Habib Basiri waktu kapal mereka hampir karam di tengah laut. Perbuatan Habib Hamid lainnya yang spektakuler adalah menghidupkan kambing mati. Suatu hari, seorang tetangga mengatakan kepada beliau bahwa di batang rakitan kayu gelondongan di atas sungai yang dapat berfungsi untuk tempat mandi dan sebagainya, milik Habib Basiri, terdapat bangkai kambing yang sudah membusuk. Bersama Habib Hamid, tetangga itu turun ke batang untuk membuktikan penglihatannya. Tetangga itu kaget ketika matanya menatap seekor kambing hidup terikat di batang Habib Hamid. Ulah Habib Hamid lainnya adalah beliau pernah duduk di atas tanggoy. Penutup kepala berbentuk bundar terbuat dari daun nifah. Menyeberangi sungai Basiri, menengok ponakannya Habib Ahmad bin Hasan bin Alawi bin Idrus Bahasim atau Habib Batilantang. Waktu kecil saya pernah diberi gulungan benang layang-layang, ujar Habib Abdul Qadir bin Gasim bin Taha Bahasim, 86 tahun. Gulungan benang layang-layang itu kemudian dipahami oleh Habib Abdul Qadir sebagai perjalanan hidupnya yang sepanjang tali benang layang-layang. Habib Abdul Qadir bekerja di kapal dagang dan berlayar mengarungi berbagai penjuru wilayah pedalaman Kalimantan. Beberapa wanita tua di Basiri mengungkapkan pernah diajak orang tuanya berziarah ke Habib Basiri ketika beliau hidup untuk minta berkah. Beberapa orang tua meminta air kepada Habib Basiri dengan hajat agar anak-anak mereka pandai mengaji. Setelah diberi air penenang, anak-anak kecil mereka pun lancar membaca kitab suci Al-Quran. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-ngolok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Cerita lainnya yang masyhur beredar di Basiri, seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Hamid. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basiri membayar dagangannya. Akibatnya, selama 1 hari penuh tak satu pun barang jualan pedagang ikan tersebut ada yang laku. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu tak bersisa. Habib Hamid banyak mengungkapkan sesuatu dengan bahasa perlambang atau isyarat. Hanya segelintir orang yang paham dengan perkataannya. Suatu hari datang seorang Jepang menemui Habib Basiri. Si Jepang kemudian berjanji setelah urusannya di Makassar selesai akan kembali membawa Habib Basiri ke rumah sakit jiwa. Pesawat orang Jepang itu jatuh dalam perjalanan ke Makassar, ujar Syarifah Khadijah binti Habib Hasan Bahasim, 70 tahun, cucu Habib Basiri. Selesai berhalwat di sebuah rumah kecil, Habib Basiri naik ke rumah ini, ujar Syarifah Khadijah. Kenang-kenangan fisik yang tersisa dari Habib Basiri yang bisa disaksikan adalah foto beliau bersama anak cucunya pada tahun 1949. Beberapa waktu sebelum beliau berpulang ke rahmatullah, waktu ditawari dipoto Habib Basiri cuma tersenyum, menolak tidak, mengiyakan tidak.
Tukang fotonya namanya Beng Kiang, tutor Saripah Khadijah. Seperti diketahui, Habib Hamid mempunyai 4 anak, 3 putri dan 1 putra. Saya tidak membicarakan ketiga putri beliau, karena otomatis garis keturunan beliau terputus. Maksudnya tidak menurunkan Pam Bahasim dari Habib Hamid lagi kepada anak-anaknya. Dari 1 putra beliau yang bernama Habib Hasan Bahasim mendapat 1 anak laki-laki bernama Habib Idrus Bahasim, dan beberapa anak perempuan termasuk Saripah Khadijah Bahasim yang masih hidup. Almarhum Habib Idrus satu-satunya cucu laki-laki Habib Hamid, kemudian kawin 2 kali dengan anak-anak sebagai berikut. Dari Saripah Raguan Baragabah, istri pertama: 1. Saripah Pisriya Maryam, Banjarbaru. 2. Habib Fitri Hamid, Kubah Basiri. 3. Habib Fathur Rahman Bahasim, Banjarmasin. 4. Habib Fadil Bahasim, Samarinda. Dari Saripah Hanibil Pagi, istri kedua: 1. Habib Ali Bahasim, Jakarta. 2. Saripah Juraida Bahasim, Banjarmasin. 3. Habib Fuad Bahasim, Banjarmasin. Demikian manaqib ini saya bacakan. Terima kasih buat sahabatku yang sudah menyaksikan video ini. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan berkat mendengarkan manaqib dari salah seorang walinya Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Khususan ila rohi Al-Habib Hamid bin Abbas Bahasim. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.